Guru. Lanjutkan. Kamu, kalian para bajingan ini. Teman-teman sekelas. Pesta klub dimulai. Zhang Shao. Dia lansia, asisten kelas baru akan dibahagi. Kita seperti ini. Apa tidak terlalu berlebihan? Iya, ya. Bukan cuma 1-2 orang yang dikirim ayah untuk mengawasiku. Tenang saja. Kali ini, dia juga tidak akan bisa berbuat banyak. Ambil. Ayo pergi. Ayo. Baik aja. Lulus dengan selamat, aku nggak akan susahin kalian. Khususnya kamu. 1 menit, kembalikan kelas seperti semula. Aku. Jangan kira aku takut cuma karena kamu orangnya si tua. Aku kasih tahu, nggak ada yang bisa atur aku. MU Mingyan. Siswa Jiang. Panggil guru. Ada apa? Kok nggak hati-hati sih? C. MU Mingyan, kalau takut minggir aja. Jiang Xiao, maaf, aku nggak akan lawanin kamu lagi, tolong lepaskan aku. Jiang Sui. Di, Siswa ini, ada perlu apa lagi? nggak ada. Siswa. Kamu ada yang ketinggalan di sini ya? APA. Pergi. Bodoh. Semua trik ini udah aku coba. Main sama aku. Pakai sisa-sisa trik. Aku sarankan, sekolah yang bener aja. Kalau enggak, jangan salahin aku. Sebelum kelas selesai, kembalikan kelas seperti semula. Ada yang keberatan? Gak ada masalah. Lagi beres-beres nih. MU Mingyan. Aku gak akan berhenti sama lo. Jiang Shao, kita gimana nih? Beneran dengerin dia? Iyalah. Tunggu aja. Gue punya banyak cara buat ngerjain lo. Siapa nih? Berani ganggu tidur gue. Tidur lo nyenyak banget. Kayaknya semua pelajaran udah dikuasai ya. Kalau gitu, lo naik sini. Coba selesaikan soal ini. Belum pernah ada guru yang berani ganggu tidur gue. MU Mingyan, lo yang cari gara-gara.
Minggir. MU Minion, lo. Hari ini ada ujian penjajakan yang diatur sekolah. Gue yakin, masing-masing dari kalian punya masalah sama gue. Jadi, gue kasih satu kesempatan. Kalau ujian kali ini, kalian bisa nyontek sukses di depan mata gue. Gue gak akan ikut campur lagi dalam aktivitas kalian. Gimana? Teman Jiang. Lo bilang. Beneran? Ujian dimulai. Pertama. Kedua. Ketiga. Ke-15. Low. Sekarang tinggal lo doang nih. Teman Jiang. Bodoh-bodoh semua. Tergantung gue nih. Waktu habis. MU Minion. Lo sampai jungkir balikin meja ini. Juga gak bakal ketahuan gue nyontek. Pisang, B. Apel, pilih A. Mobil, pilih C. Kalian kalah. Bro, kali ini kita nyerah aja kali ya. Kita juga gak bisa lawan dia. Iya, mau ngerjain juga gak bisa. Mau lawan fisik kalah, nyontek ketangkep. Kita masih bisa ngapain lagi sekarang? Dari dulu si tua itu udah cuek-cuek aja sama gue. Sekarang abang masuk rumah sakit, baru dia merhatiin gue. Sekarang dia mau ngatur gue? Telat. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Kalau gue nyerah sekarang, orang tua Jiang pasti memanfaatkan kesempatan ini untuk menyuruh saya kembali mengambil alih keluarga Jiang. Benar. Kita harus mencari cara untuk mengusirnya pergi. Tuan Jiang, saya punya rencana. Long Aotian sore hari ini. Dia mengajak kita berkelahi, dia akan bisa bertarung, kita undang dia ke sana. Jika dia menang, kita akan laporkan bahwa konselor studi ikut berkelahi. Suruh sekolah mengeluarkan dia, jika dia kalah. Kita bisa manfaatkan itu sebagai taruhan, juga bisa mengusir dia pergi pada kesempatan ini. Bagaimana? MU Minion. Aku tidak terima, jika kamu punya kemampuan, bertaruh lagi denganku. Suaranya apa? Semua trik untuk menjebak guru sudah aku ketahui, dan trik curang yang kamu banggakan. Semua juga aku tangkap basah di tempat langsung. Apalagi yang mau kamu pertaruhkan denganku? Preman luar sekolah Long Aotian. Sering mengganggu anggota klub T kita. Jika kamu bisa mengalahkannya, aku akan menuruti semua perintahmu. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, maka kembalilah dengan patuh. Tinggalkan sekolah, bagaimana? Baik. Aku setuju.
Cewek ini penampilannya cukup bagus ya. Ketua Jiang, kamu ini tahu kalau kamu tidak bisa menang. Jadi saya pakai tipu daya wanita ya? Masih tertawa? Tanggung jawabmu sudah datang, Xiao Xia. Apa itu ya? Betul, Diala yang menghadangku di Hutton Castle. Dan dia menggerayangi aku. Apa yang kamu bicarakan? Itu aku mengundangmu untuk menghabiskan malam indah bersamaku. Kamu, Ternyata kamu benar-benar mau menuntut keadilan untuk anggota klub. Ternyata, Jiang Sui juga tidak seperti yang dikatakan. Begitu nakal dan tidak terkendali. Long Ao Tian, kita sudah sepakat. Jika hari ini aku menang, nanti kamu tidak boleh lagi mengganggu cewek-cewek sekolah, dan ketika bertemu, harus berjalan memutar menghindariku. Kalahkan aku dulu baru bicara itu. Saudara-saudara, serang. Cuma kamu juga berani melawan kami. Hari ini aku akan membunuhmu. Perkelahian anak-anak sudahlah, tapi bawa pisau. Terlalu berlebihan. Kamu cewek cantik, berani memukul aku? Memukul memang kamu, MU Mingyan. Tangani dia untuk tuan muda. Kamu. Bagus. Bro, kepung mereka. MU Mingyan, katanya kamu jago berkelahi ya? Ayo, anjlos. Kalau mau berkelahi, lawan sendiri aja. Bisa nari tenggo enggak? Masih mesra-mesraan? Serpu? Angkat kaki. Julurkan tangan. Aku menang. Aku menang. Long Ao Tian, lain kali ketemu kami. Atau cewek-cewek sekolah, ingat minggir jalan ya. Jiang Sui, aku menang. Ingat taruhan kita. Menang terus kenapa? Sebagai pembina sekolah, kamu malah ngajakin berantem. Sekolah pasti akan memecatmu. Mau ngurusin aku kayak si tua itu? Mimpi. Boss Zhang. Saya datang untuk membatalkan pertunangan. Nona MU, saya tahu kamu gak suka. Zhang Shui SI brengsek ITU. Nikah atau enggak penting, yang penting kamu mau jadi. Guru Jiang Sui, bikin dia berubah jadi baik. Lulus kuliah dengan lancar, dan mewarisi harta keluarga Jiang. Pertunangan ini bisa dibatalkan. Deal. Cukup. Jiang Sui, kalau bukan karena bos Jiang menunjuk aku untuk bertunangan denganmu, kamu pikir aku mau main-main sama kamu di sini? Mainan konyol kayak gini? Kalau kamu laki-laki beneran, terima aja kekalahanmu. Apa? Kamu? Kamu ternyata mau tubuhku? Hati-hati. Mingyan, Bro, kebat. MU Mingyan, pada ngapain nongkrong? Tolong dia, Panggil ambulans. Telepon. tolong dia. Mingyan, bangun. Jangan tidur. Jangan tidur. Nikah aja kan? Aku setuju. Kamu bilang apa? MU Mingyan, bangun. Cepat bangun.
Kalau dilihat lebih dekat, pas dia diam. Lumayan cantik juga sih. Pahlawan pun susah lewati godaan wanita cantik. Sudahlah, asalkan tidak menyuruh saya kembali untuk mewarisi harta keluarga. Korbankan sedikit pesona, menikah dengannya. Bukanlah hal yang besar kok. Kepalamu itu terbuat dari besi ya? Sangat sakit, tuan udah saya kesakitan. Apa yang kamu lakukan? Taruhan saya yang kalah. Saya mengaku kalah. Saya bisa menikah denganmu, tapi tanpa izin saya setelah menikah, kamu tidak boleh terhadap saya. Main-main tangan dan kaki. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kemajuannya terlalu cepat. Ini tidak baik kan? Apa yang kamu lakukan? Siapa bilang? Saya akan menikah denganmu? Mulut dengan suhu 37 derajat. Bagaimana bisa mengeluarkan kata-kata sedingin ini? Ingin sekali mencium sekali. Wah, Mbak Ipar, kami tidak melihat apa-apa kok. Iya betul. Berhenti. Kalian tadi memanggil saya apa? Mbak Ipar, MU. Sakit. Miu. dosen pembimbing MU. Kalian bawa Jiang Sui kembali ke sini untuk saya. Mulai sekarang, kembali ke sekolah dan ikuti kelas secara resmi. Jiang Sui, yang kalah harus menerima hasil taruhan. Mulai sekarang, jangan bikin masalah lagi, lulus dengan lancar. Jika tidak, kamu paham kan? Jadi, kamu tidak berniat menikah dengan saya? Saya mengerti. Kamu diutus oleh kakek untuk mengawasi saya, supaya saya lulus dengan lancar. Kemudian saya kembali mewarisi keluarga Jiang, dia mimpi saja. Lebih baik saya diinjak-injak sampai mati olehmu daripada saya membiarkannya. Mendapatkan apa yang dia inginkan. Bu, saya akan selalu ingat pesanmu. Selain itu, saya sudah diam-diam membeli saham grup MU. Kamu lihatlah. Saya pasti akan membuat pasangan kecil yang mengkhianatimu ini membayar harganya. Miu Mengyan, turunkan sini untuk saya. Kakak, kamu datang? Belum dapat surat nikah dan menikah, siapa yang mengizinkanmu kembali ke sini? Setiap hari berdandan seperti setan, berkeliaran di luar sana. Wajah keluarga MU sudah habis dimalukan olehmu. Chen Jun, anak muda sekarang ini, mempunyai pemikiran sendiri. Tidak seperti zaman kita dulu, wanita harus sopan dan elegan. Kamu harus menghargai keinginan anak. Sopan dan elegan? Menjadi orang ketiga, tidur dengan suami sahabat baikmu sendiri. Malu tidak? Bagaimana cara kamu bicara dengan ibumu? Ibuku sudah meninggal sejak lama. Dan, jika menurutmu, MU Yuanyan itu penurut dan baik, kamu boleh saja suruh dia menikah dengan Jiang Sui.
Hari ini aku akan katakan langsung di sini. Aku sama sekali tidak mau menikah atas nama keluarga MU untuk aliansi pernikahan. Kalau bukan karena keluarga Jiang secara khusus menunjukmu untuk menikah dengan Tuan Muda Jiang. Hal baik macam ini tidak akan sampai ke tanganmu. Demi keluarga MU. Kalau kamu tidak mau menikah, aku akan ikatmu pun harus paksa kamu pergi ke sana. Kalau kamu berani, coba saja. Kamu. Tunggu saja. Aku tidak percaya tidak bisa menundukkanmu. Chen Jun. Bu. Keluarga Jiang adalah keluarga elit tingkat atas. Pernikahan sebaik ini. Kamu benar-benar mau biarkan wanita itu dapatkannya? Yuan tenang saja. Ibu sudah atur posisi guru musik untukmu di tempat Tuan Muda Jiang. Posisi guru musik. Selama kamu bisa dapatkan hati Tuan Muda Jiang, pernikahan bagus ini tentu saja akan jatuh ke tanganmu. 3 lingkaran dapat 3. Tuan muda aku menang. Chi ku, Shin ku. Jangan tinggalkan aku, oke? Pergi kamu. Kiki. Ensen. Ini jelas Nian. Apa? Pembimbing MU suka? Ini semua aku yang menang, jika kamu suka. Aku berikan padamu. Tidak usah terima kasih loh. Chi Chi. Yen Hen. Kalau aku tidak salah ingat, kalian sekarang seharusnya sedang pelajaran di ruang musik kan? Iya, pembimbing MU benar. Ayo pergi. Pelajaran, ayo pergi. Mau masuk tidak? Meskipun kamu makan aku hidup-hidup, Tuan muda aku tetap tidak mau masuk. Bantu. Ada orang yang mau paksa. Pria lugu yang sudah dewasa. Bantu. Selamatkan. Aduh. Inilah guru musik baru. Permainan pianonya sangat merdu. Mulai sekarang, aku takkan pernah bolos lagi pelajaran musik. Over. Minggir semua, biar Tuan muda lihat. Akan ada pertunjukan menarik. Halo murid-murid, aku adalah guru musik baru kalian. Miu Yuan. Zhang Shao. Astaga, belum pernah lihat Jiang Shao seperti ini. Memandangi seorang wanita begitu lama, jangan-jangan tertarik pada guru musik? Jatuh cinta pada pandangan pertama? Ayah. Kakak, pantas saja kau menolak perjodohan. Rupanya, kau tahu jetak sedih padamu. Benar juga, pernikahan tanpa cinta adalah kuburan. Kau cukup sadar diri ya. Kau datang tepat waktu. Bawa dia pergi, kau yang nikah. Tergantung apakah kau punya kemampuan. Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Akan kutunjukkan padamu. Apa itu daya tarik yang memikat. Jiang Shao, jangan cuma bengong. Suruh murid-murid datang untuk kelas. Baik. Yuan, ini adalah api cinta yang membara di hatiku untukmu. Bisakah kau membantu meniupnya untuk sementara? Aku takut cintaku terlalu membara. Hingga melukaimu. Jiang Shao benar-benar jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Sepertinya posisi nyonya muda keluarga Jiang segera menjadi milikku. MU Mingyan, dengan apa kau melawanku? Jiang Shao Sangga Romantis. Bunga untuk si cantik. Ini untukmu. Terima kasih. Serangga, kau, Miu Mingyan, bantu ambil serangganya. Cepat. Ini hadiah dari Jiang Shao untukmu. Kau harus menyimpannya dengan baik. Zhang Shao, Kimahon. Sejak kecil aku takut serangga. Bantu ambil ITU. Cepat. Baiklah.
Yes. Guru MU, ini tidak benar. Cacing tanah adalah serangga menguntungkan, sahabat kita manusia. Kau memperlakukannya seperti ini? MU Minyan, kau yang menyuruh, kan? Kau membuatku malu di depan Jiang Shao. Perkataanmu salah. Jiang Shao ini jelas menyukaimu, makanya dia bersamamu. Bercanda seperti itu ya. Teman sekelas Jiang Sui. Iya Bu MU, tahukah kamu? Sebenarnya kamu cukup istimewa. APA. Ada dua tipe orang yang bisa menarik perhatianku. Satu, yang sangat cantik bagaikan bidadari. Kalau yang satunya lagi, Yang satunya lagi, ya seperti kamu ini. aku. Maksudmu? Aku lebih cantik dari bidadari dong? Bukan, seperti kamu yang penampilannya menantang tapi penuh percaya diri, memang menarik. Jangan tertawa. Aku guru pengganti kalian, kalau masih tertawa, aku bakal gagalkan semua nilai kalian. Aku mau gagalkan nilaimu. Aku takut banget gagal nilai. Memang legendaris, bikin semua guru ciut nyali. Geng pengganggu T. Taktiknya benar-benar bertubi-tubi. Bu MU, selamat datang di Universitas Kota. Suka dengan kejutan penerimaan hari ini. Perkenalkan diri secara resmi. Aku ketua geng pengganggu T. Jiang Sui. Jiang Shao Kemu. Yes, kemenangan mutlak. Cuma orang bodoh sepertimu yang selalu bisa dibohongi Jiang Sui. Kamu. MU Minyan, hari ini kamu tunggu saja. Bebas, hidup Jiang Shao. Jiang Shao. Lihat MU Minyan tertawa, senang sekali. Rencanaku yang sesuai seleda ini. Bagaimana? Bagus, langkah pertama rencana perang balas dendam. Sukses. Zhang Xiao, kamu bantu MU Minyan mengerjai. Teman sekamar yang paling dia benci, sekarang pasti dia merasa Anda adalah pangeran berkuda putih yang menyelamatkannya dari keluarga asal yang menyakitkan. Betul, tak lama lagi dia akan jatuh cinta padamu. Hanya mau menikahimu. Dasar kau MU Minyan. Seumur hidupku, hanya aku yang menolak orang lain. Aku sudah merendahkan diri, setuju menikahimu. Kau malah tidak mau? MU Minyan, kamu anggap aku Jiang Sui apa? Tuan Jiang, tenang, Tuan Jiang, tenang, kita tak bisa melawan harimau betina itu. Ayah, Apa kalian mau lihat tuan kalian? Dipermainkan MU Minyan si penyihir itu. Terhina dan kehilangan muka. jangan nangis, jangan nangis. Tuan Jiang, aku ada ide. Bisa bikin kamu balas dendam. APA. Cepat bilang. Baik ini, aku ganti cari tahu. Mu Minyan suka APA. Sama dia benci APA. Saka. Suka banget. Mu Yuan. Benci, hebat. Lalu kamu kejar dia mati-matian. Bikin dia jatuh cinta padamu pelan-pelan. Dia sudah terperangkap, kamu tinggalkan dia dengan cool. Nanti dia bakal nangis-nangis, minta kamu jangan pergi. Jangan pergi. Shwezi I. Stop. Ide bagus. Ayo kita lakukan. Rencana balas dendam. Mulai. Slogan kita adalah, P8 masalah. nanti pas MU Minyan cinta mati padaku. Tak bisa menahan diri, aku pasti tanpa ragu. Campakan dia, hancurkan hatinya.
dengan kejam. Ayo, guru gak ada, kita main kartu. Yuck. Teman-teman, mau kemana? Guru Mew. Guru musiknya aja pergi. Bagaimana kalau bapak ibu lepasin kami juga? Biar kami santai. Ayah. Lepasin buat nyuri wig kepala sekolah? Atau lepasin buat tangkap tikus mati nakutin guru cewek? Guru musiknya nggak ada. Siapa yang ngajar? Kelas apresiasi vokal. Iya. Aku yang ngajar kalian. Kamu, meski piano itu alat musik pukul, bukan berarti bisa dipukul pakai tinju. Dia ternyata bisa main, dan mainnya bagus banget, begitu mempesona. Kayak putri di kastil. Pangeranku sayang, bolehkah aku mengajakmu berdansa? Young Master Jiang. Jiang Xiao. Jiang. Apaan sih? Gak lihat aku lagi mimpi indah? Beneran deh. Mau apa lagi? Opera Sai Palace Dendam. Aku liat Young Master Jiang. Udah kesengsem sama MU Mingyan sampai linglung. Cepet lap air liurnya. MU Mingyan, berani-beraninya kamu ngerjain aku. Aku kesel banget. Belum keluar kelas. Coba aja kamu keluar satu langkah dari pintu kelas. Boss Jiang, situasinya. Begini situasinya. Serius? Si brengsek itu beberapa hari ini gak bikin masalah? Begitu kata sekolah. Bagus. Bagus sekali. Aku emang gak salah lihat orang. MU Mingyan, kamu ini. Bos Jiang, tuan muda sudah pulang. Pergi, ambil mas kawin yang sudah kusiapkan. Aku mau bawa si brengsek itu sendiri ke keluarga MU untuk lamaran. Akhirnya, Ada yang bisa ngekang si iblis ini. waktu itu, bukannya bapak janji sama nona MU untuk membatalkan perjodohan? Ini pilihan terbaik buat dia akan setuju. Cepat pergi. Baik. Bagus, bagus, MU Mingyan. Iblis betina, penyihir, harimau betina. Kudoakan kamu jom selamanya. Aduh, Bapak ngapain sih? Ikut aku ke keluarga MU buat lamaran. Apa? Aku gak mau. Mati pun aku gak mau pergi. Kalau gak mau pergi, semua kartu kreditmu aku bukukan. Lihat aja kamu masih bisa foya-foya gak? Ayo ikut aku. Kupingku, kuping. Hari ini, bagaimanapun juga, kamu harus menikahi MU Mingyan buat aku. Ayo. Aku bapakmu. Pikir aku gak bisa ngekang kamu, si brengsek ini? Cepetan minta maaf sama adikmu. Aku gak salah. Ngapain aku harus minta maaf sama dia? Kamu masih berani melawan? Perlu tut.
Kalau berani bergerak sedikit. Aku akan suruh orang gali mayat ibumu yang tak berguna itu dari kuburan. Biarkan bangkainya tergeletak di alam liar. Nanti setelah ketemu mayat ibu, tahu kalian sembunyikan di mana? Aku takkan pernah lepaskan kalian. Kakak, aku tak sengaja. Kakak pasti tak marah kan? Kamu masih berani melotot. Mu Mingyan, dan gaya. Hari ini kamu bikin aku malu di depan Tuan Jiang. Sebentar lagi aku gali ibumu dari kuburan. Lalu potong-potong kasih makan anjing. Kalau berani sentuh ibuku lagi. Percaya atau tidak, mati pun aku tarik kamu turun minta maaf ke dia. Berani-beraninya. Tuan Jiang. Jiang Sui, Kalian apa-apain dia? Tuan Jiang, kamu kok datang? Keluarga kaya raya puncak di Beijing, keluarga Jiang, bawa emas 10.000 kaki, properti 3.000. Saham 20%. Office of Lumik, datang untuk putri keluarga MU. Mu Mengyan tanda tangani perjanjian pertunangan. Aku datang jemput calon istriku. Siapa yang pukul calon menantuku sampai begini? Boss, Tuan Jiang. Kok sampai luka dalam? Pukulannya sekeras ini. Anggap kamu orang Jepang aja. sapu tanganku. Ini sudah abad 21. Kalian masih lakuin kekerasan dalam rumah tangga? Minta maaf ke MU Mingyan. Tuan Jiang. Kamu belum tahu. MU Mingyan dari kecil tak punya ibu. Tak ada didikan, tak mengerti sopan santun. Baru aku ajarin dia sedikit. Ayah Tuan Jiang, lihat. Dia bikin aku jadi begini. Aku lihat kamu, kayaknya bukan manusia asli. Saran sini, beli 1 bungkus racun tikus, makan sendiri. Kalau mati, berarti tikus. Kalau tak mati, berarti kamu siluman tikus. Kamu. Aku sampai kena flu karena dia, kamu. Kamu apa kamu? Yang guyur air ke kamu itu aku. Kenapa? Salahku dong? Dia lagi blind aku. Aku belum pernah lihat si Jiang Sui ini. Demi seorang wanita, bisa seroyal ini. Benar-benar keturunan keluarga Jiang saya. Ternyata tuan muda-muda sudah mulai menyukai Nona MU ya. Tidak saya bersusah payah menjodohkan kedua anak ini. Tidak. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Semua karena kondisi tubuh Yuan yang buruk. Dia terkena flu, dan hal ini, denganmu. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan MU Mingyan. Kalau memang tidak ada hubungan, minta maaflah. Cepat, minta maaf padanya. Semua laki-laki suka yang cantik, jangan sia-siakan kesempatan ini. Aku sudah memberimu penampilan secantik ini, cepat pergi. Jadikan dekat dengan Tuan Muda Jiang, sisa hidupmu. Tidak akan perlu khawatir lagi. Tuan Muda Jiang, aku terlalu mencintaimu. Aku tahu salah, aku hanya takut kakak akan merebutmu dariku. Jadi aku melakukan hal seperti ini. Aku cintaku padamu murni, tidak seperti kakak.
Pernikahan itu hanya perjanjian tanpa cinta, tapi masih minta mahar sebanyak itu. Kamu juga? Cinta murni? Kalau ada kata sandi di area pribadimu, kamu pasti tertulis. Tombol bebas untuk membuka kunci. Kamu, Jangan bikin aku muak. Mahar itu adalah keluarga Jiangku yang memaksa memberinya. Lihat kan? Dosen pembimbing MU. Hukum dia. MU Yuan. Kamu lihat baik-baik. Hidupku sangat mudah dijalani. Tapi hidupmu penuh dengan tamparan. kamu. MU Mingyan, jangan lupa, ibumu masih. Aku sudah menghukumnya. Apakah tidak kuhukum kamu kan? Kamu masih berani menyebut ibuku? Ibu saya dulu menganggapmu sebagai sahabat terbaiknya. Mengajakmu berbisnis bersama. Kebanyakan dari semua keuntungan yang dia dapat dari pembagian dividen diberikan padamu. Lalu bagaimana denganmu? Kamu menggunakan uangnya untuk mempercantik dirimu sendiri. Bahkan menggoda suaminya. Hal yang paling saya sesali seumur hidup saya adalah terlalu menganggap kalian berdua sebagai manusia. Chen Jun, cepat kendalikan dia. Wajahku yang baru saja dioperasi, hampir rusak dipukul olehnya. Aku ayahmu. Kalau kamu sudah pukul mereka, tidak akan pukul aku kan? Miu Mingyan. Selama hidup kamu tidak akan pernah tahu di mana wanita cantik itu dikuburkan. Aku akan segera mengirim orang untuk menghancurkan tulangnya dan menyebarkan abunya. Beraninya kamu. Nona MU, sertifikat tanah ini diberikan keluarga Jiang untukmu. Ini salah satu mahar, silakan lihat. Sebuah tanah kosong, kenapa ada juga sebuah makam di sini? Apakah keluarga kita sudah tidak punya barang bagus lagi ya? Ayah, begini. Bu. Akhirnya aku menemukanmu. Nona MU, asalkan kamu menikah dengan Xiao Sui. Sertifikat tanah ini ditambah saham yang kamu inginkan. Semuanya akan tercatat atas namamu sendiri. Betul sekali. Menikahlah denganku, ikut tuan muda ini. Dijamin seumur hidupmu tidak akan kekurangan makan dan pakaian. Baik. Aku setuju menikah denganmu. Bagus, ayo kita pulang. Tunggu sebentar. Aku masih ada satu hal lagi. Bu. Apakah kau melihat itu? Mungkin aku juga bisa menemukan kebahagiaan dari pernikahan aliansi ini. Ayo pergi. Baik, ayo berjalan. Aku tinggal di sini. Nyonya muda. Tuan besar berkata, karena kalian sudah menjadi calon suami istri. Seharusnya kamu tinggal satu kamar dengan tuan muda. Ini bukan urusanku. Sudah masuk saja. Pria lajang dan wanita lajang tinggal bersama di satu kamar. Aku akan segera dapat cucu.
Miu Mingyan, bersikaplah baik-baik saja di sini. Ini adalah rumahku loh. Jangan marah. Inikah rasanya jantung berdebar-debar? Sungguh indah. Aku tidak sengaja harus satu kamar denganmu. Aku juga tidak punya pilihan lain. Bagaimana ini? Aku dengan terpaksa akan memberimu setengah tempat tidur untukmu. Apa yang kamu lakukan ini? Mengundang aku dong? Miu Mingyan. Aku sudah sangat lama menahanmu. Ini adalah rumahku, wilayah kekuasaanku. Kamu tidak boleh menggodaku. Kamu, aku baru menyelamatkanmu hari ini, tapi kamu mau menyerangku? Kamu malah memutar mata ke arahku, sungguh tidak tahu berterima kasih. Tidak setia. Kamu mau apa? Apa? Karena aku tidak menyerahkan diri sebagai balasan, lalu aku yang tidak setia? Bukan, aku. Ini Jiang Xiaosui. Miu Mingyan. Cuci lama banget. Kulitnya bisa aja udah copot 2 lapis. Zhang Xiao. Baru 1 akhir minggu, kamu udah selesain bagian kedua dari rencana balas dendam. Dan udah nikah sama Miu Mingyan. Gampang. Jiang Shao, cepetan, kasih tahu gimana caranya. Aku kasih tahu ya, kalau mau ngalahin dia, gampang banget. Aku cuma perlu gini, terus gini lagi. Dia pasti langsung nurut, gampang banget. Ada apa? Maksud kamu, gimana caranya ngalahin aku? Biar nurut? Enggak ada. Aku nggak bilang apa-apa. Jiang Shao ngomongin hal buruk. Ketahuan, bakal kena hukuman dari istri nih. Murid-murid sekalian, pelajaran apresiasi musik kali ini. Karena guru musik izin, jadi kalian bebas beraktivitas. Yes. Tunggu dulu. Jangan. Bukannya kamu bisa main piano? Kenapa nggak ngajar? Aku mau pulang, siapin barang-barang buat ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Kamu sakit?
Bukan, ke rumah sakit jiwa. Kakak kamu di sana. Kamu nggak tahu? Dia nggak pantas jadi kakakku. Aku nggak punya kakak. Pendamping MU, kamu nggak tahu ya. Zhang Xiaota, dari kecil udah nggak akur sama tuan muda. Waktu kecil, tuan muda bahkan. Berkali-kali. Penjen Binu Jiang Shao. Kamu istriku, kamu ke rumah sakit jenguk dia? Nggak boleh. Adikku yang baik. Kayaknya, aku datang di waktu yang nggak tepat ya. Ayo kita main basket. Ayo main basket. Ayo. Perkenalkan diri. Aku kakaknya Jiang Sui. Zhang Qi. Kamu tunangannya ya? Kenapa nggak di rumah sakit aja? Kesini ngapain? Adik udah nikah. Sebagai kakak, mana mungkin aku nggak datang. Tim you adik ipar. Tapi selera adik, masih sama bagusnya ya. Tapi, selama kamu suka, aku akan rebut. Kamu. Cuma kamu. Berani melawanku? Sudah kuduga, ini salahmu sendiri, bukan urusanku. Dia takut. Sepertinya. Xiao Shen bilang benar. Cantik, berani pukul aku? Cantik. Aku. Waktu manusia berevolusi. Kamu sembunyi ya? Kalau nggak bisa bicara, tutup mulutmu. Jiang Shui, aku kakakmu. Kamu malah biarkan si cantik ini. Cewek ini pukul aku, kamu mau mati? Kamu. Jiang Shui. Di sekolah banyak gaya. Ketemu orang kayak gini. Nggak bisa balas dendam. Mulai sekarang, kamu bosku. Jiang Shui. Apa yang kamu teriak? Pikir aku takut sama kamu? Berani ganggu istriku? Yang mau mati itu kamu. Aku kakakmu. Kakakmu. Aku. Jiang Shui. Panggil ayah buat apa? Sepertinya aku terlalu lama di rumah sakit ya? Sampai kamu lupa cara bicara sama kakak. Kamu nggak pantas jadi kakakku, aku nggak punya kakak. Oh ya? Sudah besar, berani bicara kayak gini sama kakak ya? Mari ayah. Tolong. Mari. Jiang Sui, kamu bisa lawan. Jiang Shui. Kamu tunggu saja. Aku serang dia. Aku benar-benar serang dia. Sudah lewat. Nanti, nggak ada yang berani ganggu kamu. Aneh. Hiburannya bikin aku tenang. Kalau dipikir-pikir. Kabarnya, kelakuan buruk Tuan Jiang cuma gurauan iseng. Mungkin, sikapnya yang sombong waktu bikin klub di sekolah. Untuk melindungi diri sendiri. Aku ini ketua geng T, bikin semua guru gentar setengah mati. Mana mungkin aku dibully orang lain. Ayo ikut aku. Mau kemana? Sore ini aku ada kelas. Ini apa? Ku beri cuti sehari, ajak kamu santai-santai.
Ini yang kamu maksud santai? Perhatikan baik-baik. Pelajari. Diam aja ngapain? Ayo mulai. Apa? Kamu mau aku? Enggak. Lihat, ku contohkan. Bayangkan ini orang yang paling kamu benci. Yang paling kamu benci. Dengan bahu kanan sebagai poros sendi, tegak lurus ke tanah. Ayunkan lenganmu. Seperti cambuk. Jiangqi. Kamu gak pantas jadi kakakku. Asyik. Lama gak seasyik ini. Setelah ibu meninggal. Setiap ada masalah, aku kesini untuk melampiaskan endorfin dari olahraga. Bisa bikin lupa semua masalah. Gimana? Rasanya enak kan? Main tangan? Jadi, kamu ajak aku kesini untuk menghiburku. Ibu, menurutmu, dia bisa jadi orang yang menemani aku? Kayaknya nikah juga enak ya. Jiang Sui. Maukah kamu? Bukan deh. Suasana begini, apa dia mau di sini? Gak baik sih. Tapi kalau kamu gak tahan, bisa saja sih. Ayo kita kerjasama. Oke. Grup MU. Didirikan bersama oleh orang tuaku. Setelah ibu meninggal, ayah langsung bawa si pelakor tua itu. Merebut semua saham ibu. Bertahun-tahun ini, mereka bersenang-senang di atas mayatnya. Aku bersumpah akan membuat mereka membayar akibatnya. Setelah menikah, aku nggak akan ikut campur dalam semua kegiatanmu. Dan kamu juga jangan ganggu balas dendam dan karirku. Saat diperlukan, di acara-acara penting, berperan sebagai suami yang baik. Sedangkan aku akan membantumu menghadapi Jiangqi. Bagaimana? Jadi kamu setuju menikah denganku hanya untuk ini? Memangnya kenapa? Pernikahan bisnis. Bukankah saling memanfaatkan? Bukan, kamu menikah denganku. Yang tampan dan menawan. Hanya untuk balas dendam? Pernikahan tanpa cinta adalah kuburan. Kalau kamu tak suka, kita bisa cerai sekarang. Maaf, aku tak sengaja. Kamu baik-baik saja? Tak tahan lagi, istri baru ini mau bunuh suami. Tak tahan lagi. Senang bertemu. Pestanya Kelihatan bagus, memang lama tak jumpa. Si tua bangka ini dikurung di rumah sakit jiwa 10 tahun. 10 tahun berlalu, akhirnya aku kembali. Kali ini, aku akan mewarisi semua harta keluarga Jiang. Miu Mingyan, kamu pikir menikahi Jiang Sui langsung jadi bangsawan? Jiangqi adalah putra sulung keluarga Jiang. Seluruh keluarga Jiang adalah miliknya. Asal aku menikahi Jiangqi, aku masih bisa mengalahkanmu. Directly. Lama tak jumpa, Tuan Jiang, lama tak jumpa.
Masih tampan seperti dulu, tentu saja. Tak tahu. Si pembuat onar ini ternyata sudah menikah. Entah putri siapa yang bisa menjinakkannya. Ya, aku dengar dari bos Jiang. Asalkan Tuan Jiang menikah, harta keluarga Jiang akan menjadi miliknya. Mungkin kalian belum tahu. Yang akan dinikahi Tuan Jiang kedua adalah kakakku. Dia sejak kecil tanpa ibu, tak patuh pada keluarga. Sifatnya agak liar. Kalau nanti ada yang menyinggung, aku mewakili kakak. Mohon maaf pada semua. Anak keluargamu yang Castle ini, ayam kampung. Bisa jadi bangsawan? Ente Tuan Jiang. Bagaimana bisa salah lihat, menyukainya? Ya, Siapa yang berani bilang istriku ayam kampung? Barang kelas rendah bisa masuk keluarga Jiang. Pikir saja pakai kaki, pasti hamil dulu baru nikah. Apa yang kamu omong kosong? Ipar saya ini, sebelum menikah sudah suka hidup foya-foya. dia suka berkeliaran di berbagai bar. Jumlah model pria yang pernah dia dekati tidak terhitung banyaknya. Entah benar atau tidak dia berhasil masuk ke keluarga Jiang. Itu masih sulit dikatakan loh. Kakak, hal ini awalnya hanya diketahui oleh keluarga kami, tapi saya tidak bisa diam saja melihatnya. Tuan Jiang ditipu, jadi saya hanya bisa bicara di sini. Mulutmu busuk cuma mau bikin onar, yang benar-benar bikin masalah cuma kamu. Kamu cewek cantik tapi sama sekali tidak ingat pelajaran, pengalaman terakhir. Masih belum cukup kan? Datang. Jalan. Bahkan dengan jari kaki bisa menebak hari ini ada anjing yang mau datang cari gara-gara. Kamu, Untunglah, aku ini tuan muda yang pandai meramal. 3, 2, 1 mulai. Wanita jalang tidak tahu malu. Orang munafik yang rusak moral. Pasangan bajingan tak ada bandingnya. Semua orang ayo lihat-lihat. Kakak saya ini, sejak kecil sudah suka main kasar sama saya. Berkali-kali mau membunuh saya untuk merebut harta keluarga Jiang. Dan juga Emi Yuan, ibunya itu. Selingkuhan yang berhasil naik pangkat, beberapa hari yang lalu dia juga mau merebut dia. Pernikahan kakak, dan menggoda aku. Kalian semua lihat baik-baik. Jadi, ucapan mereka semua tidak bisa dipercaya. Istri saya itu. Dia adalah orang yang paling lembut, baik hati, cantik dan berhati di dunia ini. Manis yang lembut dan menyedihkan, sangat rapuh tidak bisa mengurus diri sendiri. Rapuh tidak bisa mengurus diri sendiri. Dia? betul. Konselor MU pasti tidak akan menceraikan Tuan Jiang, bahkan jika dia melakukannya. Itu memang pantas dia dapatkan. Apakah itu benar? Wanita jalang tidak tahu malu. Orang munafik yang rusak moral. Wanita jalang tidak tahu malu. Orang munafik yang rusak moral. Wanita jalang tidak tahu malu. Orang munafik yang rusak moral. Wanita jalang tidak tahu malu. Diam. Orang munafik. Ambil foto, ambil foto. Ayo, lihat ke lensa. Apa yang kalian lakukan? Ambil foto. Catatan perjalanan nasib buruk MU Yuan. Absen berhasil. MU Yuan, kamu juga akhirnya dapat hari seperti ini. Apakah kalian sudah cukup ribut? Kenapa? Kakak mau main kasar sama saya lagi ya? Apa? Apakah saya benar-benar berhasil sekarang? Sayang. Saya berhasil. Pintar. Kamu bisa diajari. Itu berkat guru yang mengajarnya dengan baik. Kamu sengaja? Aku tidak setuju bekerja sama denganmu. Kamu mempermainkanku seperti ini. Pesta besok. Kakakmu mungkin juga akan datang. Aku punya cara untuk membuatnya malu sampai ke ujung dunia. Bagaimana? Mau pertimbangkan kerja sama denganku? Aku cukup tulus, kan? Sungguh. Aku ajari kamu. Pertama, begini. Lalu, seperti ini. Terakhir, begini lagi. Hebat. Lihat wajah kakakku, lebih busuk dari lubang tinja. Kamu memang jago. Bagaimana kalau gabung dengan klub kami? Kamu masih bisa. Lupakan. Miu Mingyan,
Kamu kasih Jiang Xiao sihir apa? Sampai dia begitu setia mati-matian padamu. Hal seperti itu, aku tidak pernah lakukan. Laki-laki. Cukup kakak acungkan jari, mereka akan datang sendiri. Anak baik, tahu melon dunji mingyan. Rupanya, Aku tidak salah jadi mak comblang. Bos Jiang punya selera bagus. Hanya saja, kakak sulung sudah kembali, haruskah kita tambah orang? Diam melon dunji adik kejua. Bos Jiang, kakak sulung ITU typical. Kepribadian antisosial, butuh intervensi eksternal, tidak cocok. Tinggal di rumah lagi. Kalau begitu biarkan dia di sini menerima perawatan. Tunggu dia lulus penilaian kesehatan mental dari rumah sakit. Baru izinkan dia pulang. Baik. Kamu yakin kali ini bukan dia kabur diam-diam? Rumah sakit bilang, kakak sulung sangat kooperatif dalam pengobatan. Sudah layak pulang, masih perlu kirim pengawal. Diam melon dunji adik kejua? Kalau memang pulang normal, tidak perlu. Lagi pula saudara kandung, seharusnya tidak sampai berniat jahat. Benar kata Bos Jiang. Semuanya, maaf sudah lama menunggu. Selamat datang di pesta malam ini. Hari ini, Ada dua hal yang akan diumumkan. Pertama, adalah pernikahan putra saya, Jiang Sue. dengan Nona MU. Selamat, Bos Jiang. Hal kedua, Jiang Sue akan menjadi presiden grup Jiang selanjutnya. APA, aku tidak setuju. Jiang Sue mendapatkan 70% saham atas namaku. Zhang Qi mendapatkan 30% saham atas namaku. Kenapa? Aku tidak setuju. apa aku tidak salah dengar? Kakak sudah keluar rumah sakit, tapi ayah tua malah memberikan perusahaan padaku. Kamu tidak salah dengar. Ayah, bukankah ayah bilang akan mewariskan keluarga Jiang padaku? Ayah merasa ini lebih cocok dariku, ya? Cocok atau tidak, bukan kamu yang tentukan. Pergi sana. Si tua bangka, tunggu saja. Mulai sekarang, Jiang Sue adalah Calon presiden grup Jiang kita. Si tua benar-benar tidak memilih kakak, malah memberikannya padaku. Cepetan tanda tangan, Tuan Muda. Bos Xiaojiang, pergi proyek perusahaan kami. Bos Jiang ada di perusahaan kami. Bos Jiang. Kalau kerja sama dengan perusahaan kami, keuntungannya paling besar, dan Jiang Sue, kenapa kamu lahir di dunia ini merebut milikku? Si tua tidak memilih kakakku, dia malah memberikan perusahaan padaku. Kamu terkejut? Tentu saja. Dari kecil, si tua selalu hanya memuji kakakku. Meski aku juara kelas, dia tidak akan melirikku sekalipun. Ini bukan cuma matahari terbit dari barat, ini seperti alien menyerang bumi. Meski biasanya kamu tidak serius, tapi aku sudah lihat data kamu dari kecil. Kamu memang lebih hebat dari kakakmu. Jadi memilihmu juga sudah diduga. Kamu menyelidikiku? Apa kamu tertarik padaku? Apa kamu jatuh cinta padaku? Semuanya dikirim Bos Jiang padaku. 2 jurus yang kamu ajari kemarin benar-benar hebat. Aku cuma begini, langsung bikin kakakku crash. Lihat, apa aku punya tulang spiritual bawaan yang legendaris? Apa aku jenius langka 100 tahun? Mau tahu? Sini. Jenius atau bukan, aku tidak tahu. Tapi, yang aku janjikan sudah aku lakukan. Jadi, apa kamu juga harus pertimbangkan? Kerja sama kita? Saya bisa terima kerja sama denganmu, tapi kamu harus setuju dengan satu syarat. Cintai aku. Katakan. Cintai aku. Kamu juga suka baca novel Shio ala Merisu ya? Atau jangan-jangan kamu juga alergi sama semua wanita?
kecuali aku? Aku serius. Lihat aku. Kaya, ganteng, setia, dan bersih. Yang penting, jago kerja. Cintai aku, apa salahnya? Semua. Tidur. Kamu yang nyalain api, tapi kamu nggak padamin. Kamu nggak punya moral ya, MU Mingyan? Aku enggak pernah janji hal yang enggak bisa aku tepati. Kalau kerjasama enggak jadi, ya sudah. Tapi kita tetap suami istri, jadi. Aku akan tetap jamin keselamatan hidupmu. Jangan takut. MU Mingyan. Mana orangnya? Butler. Butler. Ada apa, Tuan Muda? MU Mingyan mana? Muda memang enak ya, mainnya seru banget. Tuan Muda nggak tahu? Nyonya Muda pagi-pagi. Sudah pergi ke grup MU. Apa? Urusan besar kayak gini nggak ajak aku? Kiga, kamu harus beresin. Si cantik MU Mingyan itu. Penkan. Mau apa? Adik. Asyik juga ya, main di kantor. Bos Jiang, cepet banget selesai. Jangan-jangan kamu punya masalah fungsi ya? Tahun-tahun ini minum obat. Efek sampingnya. Astaga, Tuan Muda Jiang cepet banget. MU Mingyan kan bilang dia, 18 kali semalam. Sekali 1 detik, istirahat setengah jam. Lalu sekali lagi, kan jadi 18 kali. Pergi. Yang nggak mau mati, pergi. Ngapain lihat-lihat? Enggak ada yang perlu kerja? Pergi semua. Ibyo. Bagus, lengkap. Ibu, lihat baik-baik. Gimana aku ngurusin pasangan brengsek dan si cantik ini? Mu Mingyan, kamu gila APA? Ini grup MU, bukan tempat buat kamu. Minta maaf pada Yuan, pergi dari sini. Kapan aku harus datang? Itu urusanmu? Ayah adalah presiden direktur perusahaan, dia tidak bisa datang. Lalu kamu bisa datang? Oh ya? Aku ingat posisi ini milik ibuku. Saham ibumu adalah harta bersama mereka sebagai suami istri. Sekarang dia sudah meninggal, secara alami menjadi milik ayahmu. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik ini apa. Surat wasiat si sakit-sakitan itu. Seluruh kepemilikan saham diwariskan kepada putri MU Mingyan sendiri. Omong kosong. Aku suaminya, dia cuma perempuan. Where's an APA? Semuanya milikku. Bahkan kamu. Lahir dariku. Mau saham? Kecuali aku mati. Baik. Kalau begitu sekarang, aku antar kau pergi. Cantik, anggap aku tidak ada? Sudah lama kesal padamu. Mari kau. Kamu. Anak durhaka. Aku ayahmu. Punya ayah sepertimu, itu aib seumur hidupku. Tolong, Ayah, tolong. kamu. Tolong. Cepat tolong. Jangan pukul lagi. Cepat, tolong.
Jangan pukul lagi. Jangan. Rupanya kakak ipar masih memberi keringanan pada kita. Di sini tidak butuh kita pergi. Bagaimanapun juga. Dia ayahmu, bagaimana bisa kau perlakukan dia seperti ini? Kalau begitu sekarang aku putus hubungan ayah anak dengannya, bukankah selesai? Kamu, ayah sudah kau pukul sampai begini, masih mau apa lagi? Sekarang aku umumkan resmi, kalian mulai sekarang dilarang menginjakan kaki di grup MU satu langkah pun. Berdasarkan APA? Kenapa kau usir kami? Aku akan resmi mewarisi seluruh harta peninggalan ibuku. Saham di tangan ibuku, serta posisi presiden direktur ini. Semuanya milikku. Ditambah lagi, saham-saham lain grup MU yang kukumpulkan selama ini. Jadi, sekarang pemegang saham terbesar dan presiden direktur grup MU adalah aku. Tidak boleh. Ini semua milikku. Sudah lama aku rencanakan. Berdasarkan apa kau ambil dengan satu kalimat? Berikan padaku. Ibyo. Ambil. Barang-barang ini memang milikku. Dulu ibuku sakit parah akibat kecelakaan mobil dan terbaring di ranjang, kau sebagai sahabatnya. Terbaiknya. Dan kau sebagai suaminya. Kalian tidak peduli sama sekali padanya, yang kalian pikirkan cuma dia. Uang di sakunya. Dan aku. Hanya anak berusia 7 atau 8 tahun, kalian bahkan tidak mau memberiku seporsi nasi. Setiap hari aku cuma bisa ke dapur, mencari sisa makanan di tempat sampah. Makanya aku berlatih tinju dengan giat. Selama bertahun-tahun, mengumpulkan saham, sudah bertahan dengan kalian selama ini. Semua ini kutunggu sampai hari ini. Kau. Bu. Cepat bangun, Bu. Grup MU, itu milikku. Jika kalian nanti berani lagi menginjakan kaki ke ibu kota sekalipun, aku akan hancurkan kalian setiap kali bertemu. Lepaskan aku, Mumingyan. Tunggu kau, aku tidak akan membiarkanmu. Lepaskan aku. Kau tunggu saja. Sedang tunggu. Jika kau ingin membalas dendam padaku, aku akan terima sampai selesai. Memukul mungkin bukan keahlian kami, tapi menjegal orang kami ahlinya. Apa slogan kita? Bikin masalah. Ini datang, siap-siap, semuanya bersiap di posisi. Bau apa ini? Apa yang bau? Sakit. Sudah saatnya pergi. Ayo, Yes. menang total. Sakit sekali. Pergi. Jangan syuting. Semua pergi dari sini. Kalian semua pergi mati saja. Bu. Jangan biarkan mereka syuting. Berhenti syuting. Lucu kan? Betul-betul kebetulan, kau juga ada di sini ya. Aku ingat, hari ini kamu harus penuh jadwal kuliah kan? Jadi kamu bolos kuliah lagi ya? Dengarkan aku penjelasan dulu. Sakit, dengarkan aku penjelasan. Enyuminya benar-benar pukulnya keras. Telinga hampir diremukan, sungguhan. Tidak tahu sama sekali menyayangi suami. Siapa dia? Tidak tahu, Tuan Jiang. MU Yuan sudah mengundurkan diri. Ini. Ini guru baru yang dicegaskan ke sekolah kita. Mau kasih kejutan selamat datang buat dia? Lupakan, nggak tertarik. Sayang. Apa mereka kenal? Nggak tahu. Asyik banget ngobrolnya. Apa-apaan? Tenang. Tenang dulu, Jiang Shao. Jangan lupa. Wali kelas MU pernah peringatkan kamu di sekolah. Hubungan kalian cuma guru dan murid. Tapi emang sih, Suang Han ini 100% nggak normal. Kayaknya dia mau rebut pacarnya Jiang Shao.
Lihat dulu dia punya kemampuan apa. Semua harus siaga 100%. Aku mau siapin kejutan. Selamat datang yang besar buat dia. Murid-murid, ini guru baru kalian. Halo semua, aku guru apresiasi musik kalian. Chuang Han. Jan Gan Merah. Santai Jiang Shao, entar dia bakal malu. Bu MU pasti nggak suka tipe kayak dia. Kalau gitu, kita mulai pelajarannya. Oke. Ini apa sih? Zhang Xiao. Ini. MU Minion. Jiang Sui, kamu janji sama aku. Nggak bakal iseng lagi. Kamu di depan aku, main mata sama cowok. Cowok mana yang tahan? Aku cuma mau isengin dia. Kenapa? Sekarang udah dirusak, nggak seru. Aku juga nggak mau lanjutin kelas ini. Kamu tunggu aja. Maaf. Bu, gimana dong? Aku nggak mau diusir. Cewek cantik itu sekarang bisa sombong, karena dukungan keluarga Jiang. Kalau kamu nggak bisa merayu Jiang Shao, cari orang. Buat merayu Mu Mingyan, ajak dia ke ranjang. Kalau Jiang Shao tahu dia wanita murahan, pasti cerai sama dia. Nanti, kita bisa kayak dulu lagi. Kendalikan dia. Miu Mingyan. Tangga Zhuang Han bawa kamu ke ranjang. Aku lihat Jiang Sui masih mau nggak sama cewek yang pernah selingkuh. Cewek yang pernah selingkuh. Zhang Shao. Lo ngapain di sini? Lagi mau ngapain nih? Jiang Shao, lo gini, pikiran dan mata lo cuma MU Minion. Worth it nggak sih? Pak Zhuang ini lulusan Berkeley. Anak pintar. Dia sama kakak cocok banget, serasi. Yang nggak tahu, ngira mereka tuh pasangan. Kayaknya lo otak kecil nggak berkembang sempurna. Otak besar juga nggak berkembangnya. Aku sama MU Minion itu sah. Suami istri yang udah nikah. Zhuang Han mau menggoda MU Minion, dia itu pelakor. Kalau aku nggak salah tebak, lo sama kakak belum tidur bareng kan? Nggak tahu deh, abis dia mencapai tujuan balas dendam. Bakal cerai sama lo nggak ya? Dulu buat nolak tunangan, dia di rumah. Ribut banget. Apa? Lo belum tahu ya? Dia jadi guru, pelen-pelen mendekati lo. Alasannya karena buat kesepakatan sama bos Jiang. Asal lo bisa lulus lancar, terus pulang nerusin usaha keluarga. Bos Jiang bisa batalkan tunangan. Maksud lo, dari awal dia mendekati aku. Biar jauh dari aku? Cowok manapun denger ini pasti kesal. Miu Mingyan. Lo bikin aku kehilangan segalanya, aku juga nggak bakal biarin lo enak. Dasar MU Minion. Aku ini dicintai semua orang, disukai bunga-bunga. Lo malah demi batalkan tunangan baru dekatin aku. Jiang Shao, sekarang lo kesel banget kan? Aku kesel banget. Terus lo harusnya. Aku harusnya langsung kejar dia, dapetin dia. Pakai ketampanan aku. Dia nggak mungkin nggak suka sama aku. MU Minion. Nunggu aku dapetin hati lo, aku bakal buang lo dengan kasar. Tunggu. Biar lo juga rasain, cinta tapi nggak dapat. Bukannya dia harusnya langsung ke sana, tampar dia. Maki dia, langsung cerai, terus bawa aku kabur.
Hidup bahagia? Ini kenapa sih? Itu orang. Siapa yang izinin lo masuk? Berhenti. Jangan lari. Ini efektif nggak sih? Jiang Shao, percaya aja sama aku. Sudah 18 tahun aku baca novel cinta, sebagai master cinta Universitas Qinghe. Aku yakin 100%, trik ini pasti. Manjur banget. Datang, datang, datang. Sukses atau gagal, cuma di sini. Semangat. Tadi baik-baik aja. Kok tiba-tiba demam? Panas banget. Hampir 40 derajat. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Gak usah ke rumah sakit deh. Kalau kamu bisa langsung cium aku bisa langsung sembuh. Jiang Sui, baik di sekolah maupun grup. Banyak banget urusan. Aku beneran gak ada waktu buat main-main sama kamu lagi. Ada waktu ngobrol sama Zhuang Han. Tapi sama suami sendiri malah gak ada waktu? Jangan lupa. Kita ini pasangan suami istri yang sah. Jadi, kamu cemburu? Iya, aku memang cemburu. Mingyan, aku suka sama kamu. Nah, disinilah. Zhuang Han berhasil. MU Mingyan, ajalmu sudah tiba. MU Mingyan, berani-beraninya kamu selingkuh. Dari Zhang Shao. Kamu. Zhang Shao? Kamu kenapa di sini? Wali kelas MU ada di sini. Bukan aku. Masa sih Zhuang Han? Bukan. Maksudku bukan gitu. Aku... MU Yuan. Bukannya udah aku bilang? Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Kalau enggak, setiap ketemu kamu, aku tampar kamu. Kamu. Ternyata memang kamu. Pak Wali, cepat ke ruang UKS. Jiang Shao Dimam. Oke, aku segera ke sana. Kamu udah tahu dari dulu? Kamu sengaja ngejar aku ke sini. Kamu. Lumayan juga, nggak terlalu bodoh. Kamu. Jiang Sui, tangkap dia dan Zhuang Han. Kurung selama 3 hari 3 malam, tidak boleh makan. Kalau masih beruntung, selamat hidup, usir mereka dari ibu kota. Kalau tidak selamat, beritahu MU Chenjun untuk ambil jenazah. Yes, sir. Jangan, kamu tidak boleh perlakukan aku seperti ini. Kamu kakakku. Kamu tidak boleh perlakukan aku begini. Ibuku sudah lama meninggal. Aku tidak punya adik sepertimu. Young Master Jiang.
Jangan mendekat. Lepaskan aku. Sudah tidur bareng, pasti dia ada perasaan padaku, kan? Kalau sekarang aku bilang cerai, pasti dia akan merengek dan memohonku jangan pergi. Yang Master Jiang, hari ini pertama kalinya aku. Kamu harus baik-baik padaku nanti. Kamu kebanyakan mikir. Kita cerai saja. Tidak. Jangan tinggalkan aku. Tanpamu, bagaimana aku hidup? Dari sekarang, dia pasti nurut semua perintahku. Lalu buat apa aku cerai? Tentu nikmati saja pelayanannya. Yang Master Jiang, bagaimana rasanya? Lebih keras. Belum makan? Kaki satunya mana? Kurang lihat situasi. Aku mau makan buah. Akhirnya giliranku untuk menghancurkanmu. MU Mingyan. Apa? Kita cerai saja. Baik. Kamu setuju? Aku bilang cerai, cerai. Bukannya kamu harusnya berlutut, nangis, minta aku jangan pergi. Bilang nanti pasti baik padaku. MU Mingyan, berhenti. Jangan pergi. Jelaskan. Ini namanya pakai celana lalu lupa. Tadi malam kan? Pertama kaliku. Kamu harus tanggung jawab. MU Mingyan, kamu dengar gak? MU Mingyan. Katakan perlu beritahu Yang Master Jiang. Saat dia berhayal tadi, dia ngomong isi hatinya. Wisuda Universitas Qinghe, aku nggak salah lihat kan? Benar, sudah tinggal kelas 3 tahun. Anak ini bandel. Akhirnya lulus. Xiao Sui ini anak, dari kecil memang penurut. Anak yang paham, nilainya juga selalu juara. Kalau bukan karena kakaknya, yang berantem sama aku, dia juga nggak bakal jadi begini, berandalan. Selama ini, yang salah paham itu selalu yang master. Kamu nggak mau jelasin ke dia? BOS Jiang, yang master Teduga. Punya kepribadian antisosial. Gimana sifatnya? Dingin, nggak punya perasaan. Sakep gini orang. Setelah istri melahirkan yang master, dia meninggal karena persalinan sulit. Kakak paling benci sama yang master. Ingat, jangan tunjukin sayang ke yang master di depannya, kalau enggak. Ayah. Xiaoqi hebat. Kamu sengaja menyusahin dia, Pietland Dungeon yang master. Kamu jelasin aja, dia pasti ngerti. Niat baikmu. Kalau dari dulu aku tega, kirim Xiaoqi ke rumah sakit jiwa. Dia juga nggak bakal disiksa diam-diam sama Xiaoqi bertahun-tahun. Bagaimanapun, ini salahku. Sekarang, dia ada Mengyan yang nasihatin. Bisa buka hati, lanjutin perusahaan, aku udah nggak minta lebih. Lainnya. Chua Pengka, karena kamu juga dateng, aku anterin kalian. Bareng ke neraka. Asal keluarga Jiang Mati Semua, harta keluarga Jiang. Jadi milikku sendiri. Zhang Shui. Zhang Kuoshan. Kalian berdua jangan harap kabur. Sekarang udah masuk musim kelulusan tahunan lagi. Di sini, semua guru Universitas Qinghe. Ucapin selamat lulus buat semua siswa. Bagus. Lulus dong. Jiang Shao, kita udah ikut kamu 3 tahun. Kalau kamu pergi, kita gimana? Iya nih. Bisa nggak sih jangan lulus? Buru-buru apa? Dateng aja semua ke perusahaanku, oke? Beneran? Awas.
Jiang Sui, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa? Alhamdulillah nggak apa-apa. Yang penting kamu nggak cedera. Gimana sih? Kok tiba-tiba keranjang bunga jatuh? Nggak tahu. Tentu aja, hadiah yang aku siapin buat kalian. Wah, pahlawan menyelamatkan si cantik ya. Aku sampai terharu liatnya. Zhangqi, Ayatur sayang, ini hadiah aku buat adik. kejutan yang sudah disiapkan. Kok nggak suka? Kamu mau ngapain sih sebenarnya? Aku mau nyawa kalian. Hitung mundur 1 menit. Di tempat upacara ini, aku sembunyikan 1 bom. Aku kasih 2 pilihan. Entah serahkan semua harta keluarga Jiang kepadaku. Lalu kalian mati, atau kita semua. Sekarang mati bareng. Kamu gila ya? Aku nggak gila. Semua karena kalian yang maksa, iya. Semua karena kamu. Kalau bukan karena kelahiranmu, mana mungkin aku kehilangan ibuku. Kalau bukan karena kamu, semua yang seharusnya jadi milikku di keluarga Jiang. Semua milikku. Aku cuma minta kamu kembalikan. Salahku apa? Banyak bacot. Mu Mingyan, Peroni Berninya kamu mukilan aku, SI Kantik. Kamu nggak takut aku sekarang pencet tombol, kita semua. Hanker leper. Bom yang kamu bilang. Jangan-jangan ini ya? Betul, takut kan? Kalau takut cepat-cepat. Kamu gila? Mau mati bareng aku? Selamat. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Palsu. Masa iya? Sekarang kan masyarakat hukum. Kamu mau beli bom, pakai flash sale e-commerce. Bodoh. Nggak mungkin. Mana mungkin palsu. Aduh. Kak, sekarang kan masyarakat hukum. Kamu mau beli bom beneran. Lagi pakai flash sale e-commerce, 9,9 gratis ongkir. Halo, ini paket untuk Bapak Jiang. Bom mainan yang dibeli Jiang Sui. Kekanak-kanakan. Ada orang bodoh kayak kamu. Keluarga Jiang kalau diserahkan ke kamu, juga pasti bangkrut. Jiangqi, kamu diduga sengaja melukai. Mengancam keamanan publik, ikut kami, lepaskan aku. Diam, aku nggak terima. Ayah, tolongin aku anak kandungmu, ayah. Itu akibat perbuatanmu sendiri, meskipun kamu nggak masuk penjara. Aku juga akan kunci kamu di rumah sakit jiwa, jangan, pergi. Jangan, nggak mau lihat kamu lagi, tolong ayahku. Kepalaku pusing banget. Jiang Sui. Kepalaku sangat sakit, pusing sekali. Sayang, apa aku akan mati? Sayang. Yu Mingyan, bangun. Kenapa semua diam saja? Tolong, Yu Mingyan, cepat bangun. Bukannya cuma mau menikah? Aku setuju denganmu. Apa yang kamu katakan? Yu Mingyan. Bangun Yu Mingyan. Jiang Sui, bangunlah, jangan tidur. Bukannya kamu mau aku jatuh cinta sama kamu? Aku setuju. Kan sudah? Benarkah? Ini kata kamu sendiri loh.